Kesehatan fisik merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam diri seorang pilot. Namun, di tengah krisis moneter, kondisi psikologis yang kacau mendorong seorang pilot untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini aku akan cerita mengenai pengalamanku di maskapai Silk Air yang pernah berjaya di Indonesia pada waktu itu. Jadi maskapai Silk Air ini merupakan anak perusahaan dari Singapore Airlines yang khusus untuk melayani rute-rute lokal dari Singapura yang jaraknya tidak terlalu jauh ya dari Singapura, seperti kota-kota yang bukan merupakan destinasi utama di Indonesia seperti halnya Solo, kemudian juga Bandung, Pekanbaru, Balikpapan, dan lain sebagainya. Mereka ini punya bisnis konsep yang unik ya, beda dari maskapai besar gitu. Betul. Kalau maskapai besar fokus pada penerbangan jarak jauhnya, maka mereka itu akan fokus pada kota-kota yang bukan merupakan destinasi utama seperti itu. Dan kalau pendapatku sendiri ya, maskapai Silk Air ini pelayanannya sangat-sangat baik. Terbukti dari penerbangan jarak pendek, kita mendapatkan in-flight meal, bahkan penerbangan 2 jam saja. Kemudian juga pelayanan cabin crew-nya juga sangat-sangat ramah, dan mereka itu standarnya sudah sama seperti Singapore Airlines, walaupun dengan harga tiket yang lebih murah. Dan untuk armada pesawat mereka juga kebanyakan masih baru, ada Airbus A319, Airbus A320, kemudian juga Boeing 737. Nah, Silk Air penerbangan 185 yang akan kita bahas dalam episode kali ini, itu melayani rute dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta ke Bandara Changi di Singapura. Nah, ini adalah salah satu rute yang populer pada waktu itu ya. Tetapi sekarang rute ini sudah tidak dioperasikan oleh Silk Air. Oh, kenapa itu? Karena pada waktu pandemi dan setelahnya, Silk Air ini telah di-merger atau digabungkan kembali dengan induk perusahaannya, yaitu Singapore Airlines. Jadi untuk rute-rute yang terkenal itu dilayani oleh Singapore Airlines bekerja sama dengan anak perusahaan yang khusus low cost carrier-nya, yaitu Scoot. Oh iya, jadi biasanya kalau ada rute dari kota besar ke kota besar lainnya di Asia itu ada Singapore Airlines, ada Scoot-nya juga ya. Betul, seperti itu. Jadi mereka ini melakukan pembagian tugas dalam rute-rute seperti itu. Dan pada tanggal 19 Desember 1997, dekat dengan Hari Raya Natal ya. Jadi otomatis pasti banyak di antara penumpang ini yang berlibur bersama keluarga, ingin berkumpul bersama begitu. Pesawat ini jatuh di Sungai Musi, di dekat Palembang. Nah, pada waktu itu penyebabnya juga masih belum jelas, karena peristiwanya terjadi secara tiba-tiba ya, begitu. Dan juga peristiwa ini merupakan satu-satunya kecelakaan fatal dari maskapai. Bisa dibilang bahwa Silk Air ini punya safety records yang sangat-sangat baik. Flawless seperti itu. Dan jenis pesawat yang terlibat itu adalah Boeing 737-300 yang pada waktu itu masih baru menjadi bagian dari maskapai. Nah, pada penerbangan kali ini terdapat 97 penumpang dan 7 kru dengan total 104 orang yang ada di dalam pesawat. Dan kokpit kru sendiri terdiri dari 2 pilot, karena itu 737 ya. Dan yang ada di kokpit ketika itu adalah seorang kapten dan seorang first officer. Nah, hal yang menarik ada di sini. Kapten itu adalah seorang mantan pilot Angkatan Udara Singapura. Jadi sudah dibilang cukup veteran, sudah berpengalaman sangat luar biasa ya. Dan sudah mengabdi kira-kira lebih dari 20 tahun untuk terbang di angkasa. Jadi pengalamannya sudah sangat luar biasa. Betul. Dan first officer ini merupakan warga negara Selandia Baru yang berusia 23 tahun. Jadi masih sangat muda. Kaptennya berpengalaman, sedangkan sang first officer ini masih muda begitu. Kombinasi yang pas ya, apalagi kapten ini memiliki background militer, jadi otomatis kedisiplinannya juga pasti sangat tinggi. Kejadian bermula pada pukul 15.37 di mana pesawat ini take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berangkat menuju ke Changi. Dan proses take off hingga climbing ini berjalan normal ya. Dan setelah sekitar 16 menit beranjak naik, pesawat ini mencapai ketinggian jelajah yaitu 35.000 kaki
dan sedang menuju ke waypoint PARDI. Dan tiba-tiba pada pukul 16.05 ini cockpit voice recorder atau CVR mati tiba-tiba. Jadi tiba-tiba mati begitu saja, dan 6 menit kemudian pada pukul 16.11 flight data recorder atau FDR ini mati. Dan pada 16.11 inilah pesawat ini tidak menyimpan data sama sekali lagi, karena CVR dan FDR ini mati semua. Jadi black box ini sudah tidak menyimpan data sama sekali. Dan pada pukul 16.12 waktu setempat, seluruh informasi dari pesawat ini kan sudah hilang. Berarti pergerakan pesawat ini hanya bisa dilacak melalui radar dari ATC. Dan pada waktu itu diamati bahwa tiba-tiba pesawat itu mengalami kehilangan ketinggian. Jadi dari yang ketinggian jelajah 35.000 kaki, dia mengalami kehilangan ketinggian, kemudian memasuki posisi vertikal, mengalami disintegrasi, dan akhirnya jatuh di Sungai Musi, di dekat Palembang. Dan pada waktu itu kejadiannya kan tiba-tiba. Operasi penyelamatan segera diluncurkan untuk mencari korban yang masih selamat, tetapi pada waktu itu tidak ditemukan seorang pun yang selamat. Seluruh 104 orang penumpang dan kru ditemukan meninggal dunia. Dan kondisi jenazahnya tidak ada yang utuh, serta kondisi pesawatnya pun juga tidak ada yang utuh. Parah banget ya berarti? Parah banget. Nah, ini kan kondisinya aneh ya. Jadi tidak ada yang utuh, kemudian juga kronologinya begitu cepat, begitu instan. Nah, kira-kira kalau menurutmu bagaimana itu bisa terjadi? Ini peristiwa yang sangat tragis ya. Dan kalau aku jadi investigator ketika itu, teori sebelum mengolah data dan lain-lain, yang pertama adalah kemungkinannya adalah engine pesawat mati. Mesin pesawat ini kan ada 2. Dan karena mesin pesawat hanya ada 2, bisa jadi mesinnya mati tiba-tiba, keduanya sekaligus, sehingga karena mesinnya mati tidak ada daya yang menyalurkan untuk kebutuhan electrical pesawat, seperti untuk FDR dan CVR-nya. Nah, sehingga yang pertama CVR-nya mungkin mati duluan, baru FDR-nya mati, dan akhirnya pesawat ini kehilangan daya angkat, karena mesinnya sudah mati ya. Jadi kehilangan daya angkat dan akhirnya menukik ke bawah. Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, bisa jadi ada pembajakan di pesawat, karena FDR-nya mati, CVR-nya mati, dan pesawat ini tidak menyalurkan apa-apa kecuali dari radar tadi. Sehingga pesawat bisa saja dibawa kabur atau ada struggle gitu. Sehingga akhirnya terjadi perebutan kontrol dan crash begitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku, ini kan posisinya tiba-tiba menukik secara tajam. Bisa jadi bagian ekor ini mengalami kerusakan struktural yang menyebabkan bagian ekor ini terlepas semua. Nah, kita tahu bahwa flight data recorder dan cockpit voice recorder itu kan letaknya dekat bagian ekor. Kalau itu sudah terlepas, bisa jadi seluruh sambungannya terlepas, tidak ada data yang direkam. Tetapi permasalahannya di sini, ketika ekornya itu hilang, otomatis kan tidak ada elevator, control surface yang ada di bagian belakang pesawat kan. Dia jatuh, kemudian karena overspeed, dia mengalami kegagalan struktural secara keseluruhan yang mengakibatkan disintegrasi. Jadi peristiwanya seperti China Airlines 611 atau Japan Airlines 123. Tapi kalau yang Japan Airlines ini masih bisa dikontrol. Pakai mesin ya? Betul. Kalau yang China ini sudah langsung lepas, explosive decompression. Jadi masih menjadi misteri ya ketika itu penyebab kejadian ini apa. Namun yang dipastikan adalah peristiwa ini sangat mengagetkan, apalagi Indonesia dan Asia Tenggara ketika itu dilanda krisis moneter yang luar biasa. Betul. Dan ditambah dengan peristiwa seperti ini mengguncang Asia tentu saja. Betul. Nah, pihak investigator kemudian melakukan investigasi berdasarkan puing-puing yang ada, kemudian juga rekaman dari black box. Dan pada waktu itu pihak NTSB ini kebingungan karena mereka itu sudah mencoba 20 macam simulasi yang berbeda. Jadi mereka mencoba mencocokkan antara hasil simulasi mereka dengan hasil yang diperoleh dari radar ATC. Jadi pada waktu itu kondisi yang engine failure, kegagalan mesin sudah dicoba, polanya itu tidak seperti itu, tidak menukik tajam, dia lebih landai. Kemudian juga pola yang kegagalan struktural dan lain sebagainya itu sudah dicoba, tetapi tidak ada satupun yang fit dengan data dari radar. Polanya berbeda semua berarti? Polanya berbeda semua. Dan pada waktu itu juga sempat ada dugaan bahwa
sistem elevator dan radar yang ada di bagian ekor itu mengalami kerusakan. Karena tidak lama sebelum itu, pernah ada 2 kejadian pesawat yang mengalami radar hardover. Oh, di Amerika juga ya kalau nggak salah kejadiannya. Betul. Di Amerika, dan itu kejadiannya sangat fatal. Sangat menukik gitu kan. Sangat menukik, tidak bisa dikendalikan. Mirip dengan pola kejadian ini? Ya, betul. Tetapi pihak manufaktur yang di bagian ekor itu melakukan klarifikasi. Mereka sudah belajar dari peristiwa lampau itu, sudah melakukan investigasi dan perbaikan. Dan bahkan setelah dicek, oh ternyata pesawat ini nomor serinya itu sudah termasuk di dalam pesawat yang mengalami perbaikan. Jadi ketika produksi, nah perubahan ini sudah diaplikasikan. Oh, sudah diimprove ya berarti? Sudah diimprove. Jadi kejadian ini hampir tidak mungkin terjadi. Nah, yang mengejutkan pihak investigator waktu itu, karena mereka putus asa, tidak menemukan skenario yang cocok, mereka mencoba satu kasus lagi. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Apa itu? Bahwa skenario yang cocok dengan radar ATC itu adalah ketika pesawat ini pada seminggu sebelumnya itu dia mengambil polis asuransi jiwa. Yang menyatakan bahwa ketika ada musibah seperti meninggal dunia ya, dia akan mendapatkan USD 600.000. Dan bisa jadi dia kehilangan teman-teman terdekatnya sehingga akhirnya secara jiwa sempat terganggu ketika itu.